Oke, hari ini kita ke materi selanjutnya karena pekan kemarin kita sudah ada yang libur, kelas yang libur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang gerak lurus biar nanti sama. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus bagian horizontal, ya, ada GLB dan GLBB, dan diawali dengan mengenali besaran yang akan sering kita temui di gerak lurus. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, review singkat di GLB kemarin kita sudah bahas tentang grafik V terhadap T, gimana nyari jaraknya, kemudian rumusnya S per T, dan di GLBB kita juga sudah kenal grafiknya miring seperti ini, gitu ya, beda dengan GLB tadi. Nah, ada 3 rumus yang harusnya kita hafal, yaitu VT sama dengan V0 plus AT atau S, V0T plus setengah AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, nilai dari percepatan ketika jadi kalau percepatan itu dia dipercepat, maka nanti nilainya positif. Nah, ketika dia diperlambat, nilainya akan negatif. Nah, ini nanti akan kita pakai di gerak lurus horizontal. Bedanya ketika di gerak lurus ini nanti kita akan pakai di gerak lurus bagian vertikal maksudnya, ya. Nah, jadi hampir sama antara horizontal dan vertikal. Bedanya ketika kita bergerak horizontal itu kita akan menemui kecepatan kita lambangkan dengan simbol A. Tetapi ketika digerak vertikal, percepatan yang terjadi itu adalah gravitasi. Jadi yang mempengaruhi benda untuk jatuh itu adalah kayak gravitasi. Maka akan kita kenal percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, di gerak vertikal ini yang membedakan itu tadi, ya. Jadi yang pertama kita harus memahami bahwa percepatan yang akan kita kenal di gerak vertikal itu menjadi G atau gravitasi. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas macamnya, ada gerak jatuh bebas atau GJB, gerak vertikal ke atas GVA, gerak vertikal ke bawah GVB. Nah, rumus yang ketiga, jadi poin yang ketiga yang harus kita ingat bahwa rumusnya akan hampir sama dengan GLBB di horizontal. Jadi VT sama dengan V0 plus AT dan seterusnya itu akan kita pakai di gerak vertikal. Nah, kita ulas dari gerak jatuh bebas atau GJB. Jadi kalau tadi rumusnya akan sama gitu ya, baik GJB, GVA maupun GVB. Nah, yang pertama GJB ini apa yang membedakan antara GJB, GVA dan GVB? Nah, di GJB ini kalau namanya saja jatuh gitu ya. Nah, jatuh berarti tidak disengaja. Nah, ketika tidak sengaja, berarti kita anggap dalam bahasa fisikanya adalah V0-nya adalah 0. Karena dia jatuh, tidak disengaja. Nah, maka rumus dari GLBB di gerak horizontal tadi yang ada VT sama dengan V0 plus AT dan seterusnya, V0-nya akan bernilai 0. Maka rumusnya menjadi VT sama dengan A kali T. Tapi karena dia gerak vertikal, maka A ini akan kita anggap jadi G. Maka VT sama dengan G kali T. Ya. Dipahami ya, insya Allah ya. Nah, VT sama dengan G kali T dan seterusnya. Jadi V0-nya kita anggap tadi secara fisika adalah 0. Nah, ketika VT sama dengan GT itu dari rumus tadi ya, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, juga V0 kuadratnya 0, maka jadi tinggal 2GH. Loh, G-nya dari mana? Ingat ya, tadi percepatannya berubah jadi G. Untuk memudahkan kita mengingat rumus. Dan seterusnya. Nah, setelah itu, ini kok ada akar 2H per G, jadi di GJB ini kalau kita ini VT sama dengan G kali T, maka T-nya jadi apa?
T-nya sama dengan G per VT gitu ya. Atau kalau ini berarti kalau kita bawa ke sini T kuadrat sama dengan H per 2G. 2H per 2G. 2H per G. Maka T sama dengan akar 2H per G. Ini kita bawa ke sini. Ini juga VT kuadrat, jadinya VT sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Nah, nanti kalau gerak jatuh bebas banyak contohnya ya, ada pokoknya yang jatuh-jatuh yang tidak sengaja itu contoh dari gerak jatuh bebas. Kemudian gerak vertikal ke atas. Kalau vertikal ke atas maupun ke bawah berarti itu disengaja. Nah, ketika dia disengaja berarti ada kecepatan awalnya, maka rumusnya akan sama dengan GLBB. Yang membedakan adalah vertikal ke bawah itu berarti kalau sesuatu yang dia jatuh ke bawah itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi apapun akan jatuh ke bawah itu kan karena ada gaya gravitasi. Nah, maka yang kita kenal adalah kecepatan gravitasi. Nah, kalau dia jatuhnya ke bawah, jadi misal sesuatu dia jatuh ke bawah, sedangkan arah gravitasi itu selalu membawa benda ke bawah, berarti ini kan sama-sama ke bawah. Maka karena arahnya sama, arah gravitasi dan arah geraknya sama, berarti kan geraknya ke bawah, maka dia plus, gitu ya. Ini adalah gerak vertikal ke bawah. Kemudian kalau vertikal ke atas, misal dilempar gitu ya, karena arah geraknya kalau ke atas itu ke atas, nah sedangkan gravitasi arahnya selalu membawa benda ke bawah, maka berlawanan gitu ya, di gerak vertikal ke atas ini, maka nilainya di depan G-nya adalah negatif. Jadi rumusnya sama, cuman tadi ya negatif dan positifnya. Nah, ini yang membedakan gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau contoh gerak vertikal ke atas, pokoknya yang sesuatu yang dilempar bola ke atas. Nah, ketika di GVA ini, selain tadi ya rumusnya hampir sama dengan GVB, jadi kalau GJB itu V0-nya 0, nah kalau gerak vertikal ke atas, kalau kita melempar sesuatu ke atas, maka di titik paling tinggi, jadi kalau kita lempar pasti akan terjadi Hmax gitu ya, atau titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi ini VT-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau GJB itu V0-nya 0, sedangkan kalau gerak vertikal ke atas itu adalah VT-nya 0. Ya, dari bawah punya kecepatan tertentu kita lempar, nah di atas dia punya V0 dan VT di maksimum itu 0. Jadi kalau ini enggak 0, kalau yang atas 0, gitu ya. Itu GVA. Nah, itu beberapa hal tentang perbedaan dari GJB, GVA, dan GVB. Nah, nanti soal akan kita bahas juga, kita latihan soal sebentar biar nanti bisa memahami dan membedakan ketiga gerak tersebut. Mungkin itu, nanti kita lanjutkan ya.